Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, ada flyer selebaran. Selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar Jatman ke-13 Pekalongan 9 sampai 11 Januari 2025. Humanisasi nilai luhur thariqah untuk kemandirian jamiah menyongsong Indonesia maju. Nah, di atas tulisan selamat dan sukses ini ada gambar 4 orang. Yang pertama Al-Habib Lutfi bin Yahya dalam kurung Rois Am Jatman. Kemudian Al-Habib Umar Mutahar SH Mudir Am Jatman. Sama-sama Habib ini. Kemudian satu lagi Abdul Rosid MBA Sekjen Matan Pusat. Matan itu mahasiswa ahli thariqah. Dan satu lagi Dr. Hasan Khasbibi, Ketua Matan Pusat. Nggak tahu nih siapa yang membuat dan siapa yang mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya. Dari kalimatnya, narasinya ini berarti sudah terlaksana. Berarti selamat atas terselenggaranya berarti sudah berlangsung. Pekalongan 9 sampai 11 Januari 2025. Loh, sekarang masih Desember 2024, Mas. Ajan dingin ini kersa cara wong Banyumas. Lawong berjalan berlangsung saja belum kok sudah selamat dan sukses atas terselenggaranya. Jadi dari susunan kalimatnya sudah nggak bener. Terus yang kedua, Muktamar Jatman ke-13 itu bukan di Pekalongan, Mas, Mbak, Bro, siapapun ya yang membuat ini. Muktamar Jatman ke-13 dengan nama Kongres Jatman ke-13 itu sudah berlangsung di Asrama Haji Donohudan Boyolali tanggal 21 dan 22 Desember kemarin, ya, sudah berlangsung. Jadi bukan tanggal berapa nih? Tanggal 9 sampai 11 Januari 2025. Itu bukan Muktamar Jatman, ya. Muktamar Jatman sudah berlangsung dengan nama Kongres, ya. PDPRT-nya kan kalau Banum itu pakai Kongres Nasional tingkat pusat. Berlangsung tanggal 21 sampai 22 Desember kemarin di Asrama Haji Donohudan Boyolali, atau sering disebut juga Solo. Wilayahnya Boyolali. Ya. Nah, saya sih bisa menangkap maksud dari flyer ini. yakni semacam ucapan selamat dan sukses menyambut gitu aja. Kalau mau bikin kalimatnya bener, Mas. Kalau belum terlaksana, belum terselenggara, maka kalimatnya bukan atas terselenggaranya, tapi menyambut terselenggaranya begitu. Selamat dan sukses menyambut atau menyongsong Muktamar Jatman pada waktu yang akan datang. Nah, itu baru bener kalimatnya. Masa profesor doktor bersalah-salah bikin kalimat. Keterangan waktunya dengan kalimatnya salah, Mas. Pak Lutfi bin Yahya, Pak Masudi CS. Nun sewu lah, nggih. Jatman yang dipimpin oleh panjenengan itu sudah dibekukan oleh PBNU. Jadi apa nggak malu gitu loh? Apa nggak malu masih pakai nama Jatman? Ya, Anda kan merasa masih menjadi Rois Am Jatman. Ya, buktinya ini pakai istilah Muktamar Jatman ke-13 itu adalah Muktamar Jatmannya NU. Sudah berlangsung. Panjenengan sebagai Rais Am Jatman sudah dibekukan, sudah diberhentikan, rampung lah ya oleh PBNU dengan sejumlah alasan. Jadi ya cara wong Banyumas kudune denger ngisin gitu. Tahu malu gitu. Ibarat orang kontrak, masa kontraknya sudah habis, sudah disuruh pergi gitu loh. Kok masih di situ saja itu. Caranya kan izin gitu ya.
Malu gitu loh. Sudah diusir sama yang punya rumah tapi masih nekat, masih ngeyel gitu. Padahal sudah membuat sertifikat rumah yang dikontraki dengan sertifikat atas nama sendiri. Ya pantesan diusir lah ya. Lah yang rumah disuruh nempati kok malah dibikin sertifikat sendiri. Bikin badan hukum AHU sendiri. Ya yang cing di rumah ya kesu ya. Mamane aku sing di rumah ya kurang ajar ke wis diwai rumah kon di rumah kontrak orang bayar malah dijirik sertifikatnya ganti. Ya pirat ya. Wis mbak cukai mana. Nah ya. Jadi kalau kubu Pekalongan, kubunya Pak Lutfi bin Jaya mau mengadakan muktamar, kalau masih memakai nama Jatman, pakai logo, atribut, simbolnya juga masih logo Jatman Banomnya NU, itu tidak boleh, Mas, Mbak, tidak boleh karena Jatman panjenengan sudah dibekukan, sudah diambil alih oleh PBNU dan PBNU sudah melangsungkan muktamar dalam kurung Kongres Jatman kemarin. Sudah terbentuk kepengurusan baru, yakni Mbah Khalwani dari Berjan Purworejo sebagai Rois Ali ya, istilahnya Rois Ali, ketua umum lah, dan Mudir Ali Yai Ali Maskur Musa. Nah, itulah beliau mereka ini sebagai pemimpin Jatman yang baru untuk masa periode 5 tahun yang akan datang. Itu yang disahkan, diizinkan oleh PBNU. Jadi kalau klubnya atau kelompoknya Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan mau mengadakan muktamar, ya silakan, tapi nggak usah pakai nama Jatman. Malu kalau saya sebagai malu, wong sudah diusir dari rumah Jatman NU kok masih memakai, masih nenggoni, masih malu mestinya gitu ya. Jadi ya monggo saja kalau panjenengan sudah punya badan hukum sendiri, sudah membentuk lembaga Thorikoh sendiri dengan nama Perkumpulan Ahli Thorikoh Al-Mutabaroh An-Nahdiyah. Ya, badan hukumnya jelas, didirikan tahun 2019. Ada akta notaris disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya, namanya apa itu singkatannya? Perkumpulan Ahli Thorikoh Al-Mutabaroh An-Nahdiyah. Singkat apa? Ada yang singkat Patman, ada yang mungkin Patman atau Yaman gitu. Nah ya, lebih tepatnya kalau menurut saya adalah Yaman gitu. Thorikoh Yaman. Perkumpulan Ahli Thorikoh Al-Yaman gitu. Ini karena Rois Am dan Mudir Amnya sama-sama orang keturunan Yaman sih. Jadi kalau menurut saya lebih tepatnya adalah Muktamar Yaman gitu. Muktamar Ahli Thorikoh Al-Yamaniyah gitu. Itu lebih pas menurut saya, sesuai dengan lah ya, Rois Amnya keturunan orang Yaman, Pak Lutfi bin Yahya. Mudir Amnya juga keturunan orang Yaman, Mbah Mutohar Al-Munawar. Ya, sama-sama dipimpin oleh orang keturunan Yaman, jadi namanya aja Muktamar Yaman, Muktamar Thorikoh Yaman gitu loh. Nah, itu boleh silakan. Tetapi kalau itu konteksnya melandaskan badan hukum yang sering panjenengan pamer-pamerkan itu, maka ya bukan ke-13, itu baru 5 tahun, berarti muktamar pertama. Jadi selamat dan sukses menyongsong muktamar Yaman gitu ke-1, begitu loh, itu benar. Dan tidak ada yang bisa protes. Silakan saja pengurus-pengurus Jatman, aduh watuk, yang masih mau mendukung, bergabung dan kelompoknya Thorikoh Yaman pimpinan Pak Lutfi bin Yahya, ya monggo saja, itu hak berkumpul, berserikat, berdemokrasi, hak memilih. Tidak ada yang melarang, dan itu benar, boleh, karena sudah berjalan badan hukum. Loh, badan hukumnya Perkumpulan Ahli Thorikoh Al-Yamaniyah itu tiba-tiba masih pakai nama Jatman, masih pakai logo NU. Itu kan menurut saya kan orang bener. Orang bener, nanti malah bisa dituntut sama PBNU loh. Ya, dituntut sama PBNU karena masih menggunakan rumah dan atribut Jatman sebagai Banom NU.
Iya, itu penggunaan yang ilegal karena PBNU sudah mendemisioner, sudah mengambil alih, sudah tidak diakui kepemimpinannya Pak Lutfi bin Yahya, masih pakai itu bisa melanggar hukum itu. Iya, bisa diperkarakan pidana loh ya, Pak Masudi. Monggo dipikirkan baik-baik, dipikirkan masak-masak. Kita menghormati hak seseorang, kelompok orang di dalam berserikat berkumpul, karena itu memang dilindungi oleh undang-undang. Boleh. Saya misalkan mau bikin juga perkumpulan ahli Thoriqoh al-Yutubiah gitu. Boleh-boleh saja. Semua YouTuber yang sudah ikut Thoriqoh, ikut BA Thoriqoh, apapun tak kumpulin, saya bikin lembaga perkumpulan ahli Thoriqoh al-Yutubiah al-Nahdiyah misalkan. Boleh kan? Boleh misalnya. Tapi nggak usah pakai simbol Jatman, nggak usah bawa-bawa Jatman NU, beda rumah, beda mesin gitu ya. Nah iya, ibarat panjenengan mau bikin beli mobil Honda, ya sudah pakai mesin Honda saja, dipakai setir sendiri, drive sendiri, nggak usah sudah beli Honda tapi pakai stempel Toyota. Gue melanggar hukum, tilang nang pak polisi kok gue. Lah ya, Pak Lutfi, Pak Masudi ya, panjenengan ibarat Jatman NU tuh Honda misalkan begitu ya, sudah diambil alih sama pemiliknya PBNU. Lalu panjenengan sudah bikin lembaga sendiri, beli mobil sendiri Toyota. Ya sudah, itulah dikibarkan, saya pakai mobil Toyota, ayo yang mau ikut bareng saya ya ayo monggo, yang nggak mau ya apa-apa. Itu gentle, udah beli Toyota, malah casingnya itu nganggo Honda. Kesenangannya kan Honda balabal. Nah iya, Honda balabal, beli Toyota, casingnya nggak dipakai, ditutup, tulisnya Honda. Tuntut sama Honda sampean. Karena itu bukan mesin Honda gitu loh. Jadi menurut saya ditolak ataupun tidak ya, karena ini lucu gitu ya. Ditolak ataupun tidak secara otomatis tertolak gitu lah. Kalau muktamar Thoriqohnya Pak Lutfi bin Yahya CS masih menggunakan Jatman NU dengan atribut dan logo NU dengan badan hukum yang sering dipamer-pamerin itu melanggar hukum, salah, karena Jatman NU sudah melangsungkan muktamar tersendiri, sudah membentuk pengurus baru. Kalau itu terjadi seperti itu, maka terserah PBNU mau memperkarakan di level hukum atau tidak. Kalau saya ketua PBNU, nggak pakai lama, laporin. Gimana sih rumah-rumah sendiri kok diambil orang lain? Bahaya ke depan itu. Nah, tetapi kalau Pak Lutfi bin Yahya menyelenggarakan muktamar itu dengan nama tadi Patman, Yaman, Parman, Kesatu di Pekalongan, nah itu boleh. Saya kira nggak ada alasan untuk dilarang. Dan saya kira polisi juga akan memberikan izin. Seandainya seluruh prosedur dilakukan dengan benar. Kalau konteksnya seperti itu. Tetapi kalau masih memakai nama muktamar Jatman ke-13, ini berarti Jatmannya NU. Padahal NU sudah demisioner, sudah membekukan kepengurusan Jatmannya Pak Lutfi bin Yahya. Saya kira polisi pun akan sulit memberikan izin. Ya, dan polisi kalau memberikan izin kepada kelompok yang mengatasnamakan lembaga orang lain, padahal dia sudah demisioner, sudah dibekukan oleh PBNU, polisi bisa ikut kena masalah loh. Lah ya, menyetujui penyelenggaraan muktamar ilegal, namanya begitu. Polisi bisa bermasalah juga. Nah, saya kira level Mabes Polri ya, kalau ini urusannya Mabes Polri lah, tingkat pusat ya, pasti sudah paham betul, tidak usah dikasih tahu untuk mensikapi hal-hal begituan, perlu diizinkan atau tidak. Tidak perlu saya ajari, ya orang kampung, orang Banyumas. Itu saja saya kira. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.